Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat sempat, dan terlebih yaitu nikmat iman dan Islam. Karena nikmat-nikmat itulah kita semuanya alhamdulillah bisa hadir di majelis yang dimuliakan Allah, yaitu majelis ilmu. Dan ini kata Rasulullah adalah taman-taman surga yang berada di dunia. Kalau kita sudah nggak suka, nggak nyaman, nggak senang dengan taman-taman surga yang ada di dunia, nah terus gimana nanti ketika kita mau menghadiri atau kita mau berkumpul di taman surga di akhirat nanti? Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini ataupun yang sedang menyaksikan siaran live streaming kami, semuanya nanti bisa bertemu di surga. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam bab memerintahkan anggota keluarga untuk taat kepada Allah di hadis yang kedua ini, ya, kita beberapa hari yang lalu libur satu pekan dan alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi. Dalam pembahasan ini akan diterangkan oleh Ustaz Hambal mengenai yaitu pentingnya di dalam mengajarkan akhlak mulia dan mengarahkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita agar mengikuti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di akhir kajian akan ada sesi tanya jawab, monggo nanti bisa disimak dengan baik. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Langsung saja kepada beliau Ustaz Dr. Hambal, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Allah kuatkan hati kita untuk menyempatkan diri bermajelis ilmu agar kita mendapatkan keberkahan hidup. Ya, ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat sempat, ya, menyempatkan diri. Rasulullah katakan nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak orang itu tertipu, tidak bisa mensyukuri dan tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tidak bisa memanfaatkan dengan tepat, yaitu nikmat sehat. Yang kedua adalah nikmat faragh, sempat, menyempatkan diri. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk menyempatkan diri kita, mengagendakan
untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita, untuk sholat, untuk ngaji, baca Quran, macam-macam. Nah, itu nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau tidak kita sempatkan untuk kebaikan, maka setan itu akan mengambil alih untuk menyempatkan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, ya. Karena umur itu ya seperti es batu, dimanfaatkan tidak dimanfaatkan ya tetap cair, ya. Nah, maka dimanfaatkan yang baik. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya ibna Adam, innama antal ayyam, wahai manusia, hakikat kamu itu adalah lembaran-lembaran hari, ya. Kamu ngisi kebaikan ataukah keburukan, dan lembaran-lembaran ini yang akan ditampilkan nanti di akhirat, yang kalian akan dipertontonkan, akan kalian lihat per lembar itu, per hari, sejak kita kecil sampai meninggal nanti itu akan ditampilkan. Maka dengan majelis ilmu itu kita diajarkan, ya, kita diajak agar kita bisa mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang menggembirakan kita nanti di akhirat. Bukan menggembirakan kita di dunia loh, ya, tapi menggembirakan kita nanti di akhirat. Karena kalau menggembirakan di dunia ya nafsu, ya, karena khufatil jannah bil makari wa khufatin nar bis syahwat. Neraka itu diliputi dengan hal-hal yang disukai oleh nafsu, ya. Menggembirakan dunia kita ya itu. Tapi kalau pandangan kita agar bisa ngisi lembaran-lembaran itu dengan hal-hal yang bisa menggembirakan saat akhirat kita, ya tadi itu terkadang harus dipaksakan, ya, untuk ngaji, untuk infak. Nah, itu yang paling berat, itu infak. Nah, itu berat, ya. Jadi innamal antal ayyam, ya, kamu, hakikat kamu itu ya lembaran-lembaran hari, ya, dan itu yang akan ditampilkan nanti di akhirat, ya. Maka kita diajarkan untuk bagaimana sebaik-baiknya mengisi lembaran-lembaran kita tersebut, agar kita ini bisa bahagia di akhirat nanti. Karena Islam itu datang menjadi aturan agar kita itu tentrem dunia akhirat kita. Aturan yang rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Ya, kuncinya adalah tidak ifrat dan tidak tafrit, tidak ekstrim dan tidak menyanyiakan. Artinya begini, ya, selama kita di dalam menjalani Islam itu, ya, tidak ekstrim, ya, tidak berlebih-lebihan, ya. Berlebih-lebihan itu adalah pandangannya itu hanya memandang sesuatu itu terlalu berlebihan sehingga menyia-nyiakan sisi yang lain, ya. Jadi contohnya adalah memandang ilmu, ya, ya, ya. Jadi yang terpenting itu adalah ilmu tentang agama, sehingga kemudian kita memandang remeh ilmu tentang dunia kita dalam menata anak, seperti itu kan, kadang seperti itu, ya. Jadi ilmu agama sangat bagus, tapi wala tansa nasibaka minat dunia, jangan lupa, ya, bagianmu dunia. Artinya diajarkan juga keterampilan-keterampilan dunia sehingga bisa bahagia akhirat dan bisa menikmati dunianya, ya. Jadi itu namanya tidak ifrat dan tidak tafrit, artinya hanya ngejar dunia saja lupa akhiratnya, itu juga keliru, ya. Sebagai orang tua ya harus tadi itu
memandang Islam yang tawassut, ya, sesuai dengan pandangan Rasulullah SAW, para sahabat, ya, tabi'ut tabi'in, ya. Jadi karena tugas orang tua itu ya tadi, selain mengisi, menggoreskan lembaran-lembarannya sendiri, dia juga menggoreskan lembaran-lembaran anaknya, ya. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, ya, bagus, putih, bertauhid, lurus. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Nah, bapaknya ini, ya, bapaknya itu ya bapak, lingkungan, keluarga, lingkungannya, kawan-kawannya, terlebih bapaknya, kedua orang tuanya, itu yang menggoreskan, ya. Apakah tetap dijaga kefitrahnya ataukah digoreskan dengan goresan-goresan yang lain yang menyimpang, sehingga cara pandangnya menjadi cara pandang Yahudi, cara pandang Nasrani, atau cara pandang Majusi, atau cara pandang materialistik, ya, dunia saja, ya. Itu seorang bapak, selain dia menggoreskan lembaran hari-hari dia juga yang menggoreskan, ya, lembaran anak-anaknya nanti. Nah, ini yang lebih parah itu. Kenapa lebih parah? Karena tadi dia yang aslinya lurus gini, ya, kalau dia jaga lurus anaknya, tapi kemudian dia belokkan atau membiarkannya belok. Nah, itu yang bahaya. Setelah membiarkannya belok, kemudian diserahkan ke ustadz. Gimana cara meluruskannya ustadz, ya? Itu yang susah. Kalau beloknya baru sedikit mudah, tapi beloknya kalau sudah muter-muter, nah, itu yang susah, rumit. Makanya diwanti-wanti dalam Islam itu peran orang tua, ya, orang tua itu adalah menggoreskan lembaran anaknya, ya, agar tadi tetap sesuai dengan fitrah. Maka tugas utama orang tua itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, ya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan. Orang tua memang paham seperti itu, dia akan menjaga anaknya dari hal-hal yang menyengsarakan, ya. Makanya orang tua itu betul-betul kadang mendisiplinkan dunia anaknya, ilmu dunia anaknya. Kamu harus rajin keras, gini, biar apa? Biar tidak melarat. Kenapa? Karena itu ancaman, nggak bisa makan, kan ancaman, ya. Tapi dia lupa bahwa ada ancaman yang lebih besar dari kelaparan, yaitu apa? Api neraka, ya. Makanya kemudian orang tua kan kadang bangunkan rumah anaknya biar tidak kepanasan. Dia lupa bahwasanya ada api yang lebih panas, ada yang lebih panas daripada matahari, yaitu api neraka, ya. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita, kepada orang tua itu tadi, ya, hakikat sesuatu, hakikat yang membahayakan. Bahaya itu kan bertingkat-tingkat, ya. Wah, ini bahaya, tapi ada yang paling bahaya, yaitu apa? Kesengsaraan akhirat itu, ya. Makanya Allah katakan, qul innal khasirinal ladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah orang yang paling merugi, hakikat orang yang merugi itu adalah orang yang merugikan dirinya dan merugikan keluarganya sehingga tidak selamat dari api neraka.
Ya, itu yang paling merugi. Ya, makanya pendidikan itu ya diarahkan tadi itu. Ya, bukan hanya pandangan dunia saja, tapi juga tadi itu ada yang lebih parah ya. Ya, demikian juga bukan hanya pandangan akhirat saja, sehingga menyia-nyiakan tidak memperhatikan dunia. Makanya Rasulullah katakan halakal mutanatti'un. Itu halakal mutanatti'un. Orang yang pikirannya itu ekstrim itu akan halak. Halaka itu adalah hancur binasa ya. Rugi, nyesal nanti itu. Ya. Jadi dalam memandang sesuatu ya seperti itu tadi itu. Ya. Jadi bahaya ada dua. Bahaya itu bertingkat-tingkat. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan, mengkhawatirkan tadi mungkin anak kita ya, sehingga kita bekali ini itu mengajarkan karakter ini itu ajarkan kerja keras macam-macam ya. Tapi ya jangan lupa tadi ya, bahwasanya bahaya yang paling bahaya itu adalah api neraka. Bahaya yang paling bahaya itu, rugi yang paling merugi itu adalah nanti di akhirat ya. Makanya di dalam mengomentari ayat ini sahabat Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan adibuhum wa'allimuhum ya. Ajarkan agar mereka itu, keluarga kamu itu selamat dari api neraka. Itu kalian ajarkan sopan santun, adab, dan ajarkan kepadanya kebaikan-kebaikan ya. Itu yang akan menyelamatkan karakter yang baik ya. Imam Hasan beliau mengatakan muruhum bi taatillah wa allimuhum al khair ya. Perintahkan kepada mereka, keluarga kamu itu ketaatan kepada Allah, dan ajarkan kepada mereka kebaikan-kebaikan ya. Jadi pembinaan karakter yang baik ya, itu yang menjadi solusi ya, agar anak ini selamat dunia dan akhirat. Artinya ini adalah cara pendidikan ya, cara mengarahkan pendidikan anak, bukan hanya sekedar memahami ilmu, menguasai ilmu ini dan itu, tapi karakter ya. Karakter itu adalah akhlak, adab, macam-macam itu karakter ya. Tabiat juga ya, ini menjadi penting ya, itu yang harus diperhatikan ya. Ini dalam hal tadi mendidik anak, mendidik keluarga, mendidik anak, terlebih anak tadi, karena anak itu adalah seperti dikatakan oleh Ibnu Hazm ya. Ibnu Hazm beliau mengatakan as-sabi amanatun inda walidayhi ya. Anak kecil itu adalah amanat, titipan ya, bagi kedua orang tuanya ya. Jangan pandang anak itu hanya sebagai hasil karya kita ya, sehingga kita bebas berbuat. Tapi anak itu adalah tadi ya, titipan, amanat dari Allah. Bagaimana kita memolesnya ya, menjaga polesan, bukan sekadar memolesnya, tapi menjaga polesan agar tetap fitrah ya. Wa qalbuhu tahir jauhara nafisa sadija ya. Hati anak itu suci ya, bersih seperti permata ya. Kita yang kemudian yang mengukirnya ya. Jadi khaliya min kulli naqshin wa surah wa waqabil li kulli ma naqash ya. Anak itu ya, dia akan menerima setiap goresan orang tuanya ya, dan menerima wa ma ilila kulli ma yumal bihi ilai, dan dia itu ya, karena dia ini adalah seperti netral tadi itu ya, di awal
maka dia akan dicondongkan kemana, dia akan nurut. Ya. Jadi kalau ada anak itu kemudian rusak, pertama kali yang disalahkan itu adalah orang tuanya. Ya. Karena Allah menitipkan dalam keadaan fitrah, ya, bersih dari goresan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, fa'in uwidal khair wa 'allama wa nasha alaihi wa sa'ida fid dunya wal akhirah wa syaraka fi thawabihi abuhu wa kullu muallimin lahu. Ya, jadi kalau anak itu ya tadi diarahkan dengan kebaikan, diajarkan, dibiasakan, ya, maka dia akan terbiasa untuk mengerjakan kebaikan itu, dan orang tua demikian juga guru-gurunya itu akan mendapatkan pahala kebaikan yang dikerjakan anak tersebut. Ini artinya anak itu adalah jariyah kita, ya. Namun sebaliknya, kalau dibiarkan dirusak oleh lingkungannya, maka itu menjadi jariyah bapaknya atau gurunya yang mengajarkan keburukan, kemudian anak tersebut berbuat buruk, ya menjadi jariyah keburukan gurunya tersebut, ya. Maka kembali kepada permasalahan hadis yang kita bahas hari ini, yaitu tentang memerintahkan anggota keluarga untuk taat kepada Allah, ya. Yaitu kita bahas hadis yang kedua. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu qala kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fis saffah faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam samillahi ta'ala wa qul biyaminik wa qul mimma yalik fama zalat tilka ti'mati ba'du, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu yang menuturkan, ya, kuntu gulaman fi hijri Rasulullah, ya, dari dulu, ya, saya itu masih kecil dulu itu dirawat Rasulullah, karena ibu saya dinikahi oleh Rasulullah, ya, Ummu Salamah, ya. Wa kanat jadi, dan Rasulullah SAW itu menikahi wanita itu atas dasar wahyu untuk kemaslahatan Islam, untuk menolong kaum muslimin dan yang lain-lain itu, ya. Jadi setiap yang tadi itu mesti memiliki jasa besar pada Islam, ya, untuk kepentingan Islam lah, ya, bukan untuk nafsu dan yang lainnya. Kalau nafsu, ngapain menikah umur tua? Ya, belum menikah banyak itu setelah 50-an tahun, ya, itu semuanya untuk kemaslahatan dakwah, itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ummu Salamah ini, ya, jadi Ummu Salamah suaminya namanya Abu Salamah. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah, maka keduanya mau hijrah, tapi dihadang oleh keluarganya Ummu Salamah. Kalau kamu hijrah, jangan bawa anak-anak saya, jangan bawa anak saya. Kemudian anaknya Ummu Salamah itu ditahan oleh keluarganya. Abu Salamah tetap jalan hijrah, apapun pantangannya tetap, karena ini perintah Rasulullah, perintah Islam, ya. Itu berat karena meninggalkan, ya, tanah yang super mahal, ya. Tanah paling mahal kan di Mekah, ya, dari dulu sampai sekarang, ya, itu paling mahal, ya. Tapi karena ada perintah untuk hijrah, beliau pergi, ya. Jadi beliau pergi ke Madinah hijrah, dan Ummu Salamah ditahan oleh keluarganya. Dan keluarganya Ummu Salamah ini wanita yang sangat beriman, artinya dia sangat bersedih, ya, karena berpisah dengan Abu Salamah, ya. Hari-hari dia memandang
ke arah Madinah. Kok nggak ada yang jemput saya? Siapa tahu Abu Salamah balik jemput saya. Ada gitu terus. Ya. Sampai keluarganya ini merasa iba. Ya, sampai keluarganya merasa iba, kemudian ya, sudah disuruh pergi hijrah menyusul Abu Salamah. Ya. Jadi kemudian berkumpul di Madinah, dan waktu perang Uhud Abu Salamah ini termasuk yang mati syahid. Ya, mati syahid, dan setelah habis masa iddahnya banyak sahabat yang ingin melamar Ummu Salamah ini, tapi beliau tidak mau, ya, karena Abu Salamah itu sangat istimewa. Ya. Tapi ketika saat Abu Salamah ini meninggal, sakit-sakitan dulu kemudian meninggal, itu beliau diajari, ya, mengamalkan doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saat mendapatkan musibah. Ya, jadi doanya itu adalah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wakhlif li khairan minha. Ya Allah, ya. Jadi innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita adalah milik Allah dan kita semua adalah akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku. Wakhlufli, dan beri ganti aku dengan yang lebih baik lagi. Jadi waktu itu dia kena musibah, yaitu apa? Meninggalnya Abu Salamah. Abu Salamah itu seorang laki-laki yang gagah, ya, sangat ganteng, gagah. Ummu Salamah ini berpikiran, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Enggak ada, ya. Tapi dia tetap tadi berdoa seperti itu. Ternyata Rasulullah SAW mendapatkan wahyu untuk melamar Ummu Salamah. Artinya dia mendapatkan yang lebih baik dari Abu Salamah. Ya, makanya Umar bin Abi Salamah ini, ya, dia katakan kuntu gulaman fi hijri Rasulullah. Ya, saya pernah itu waktu saya kecil dalam peliharaan Rasulullah SAW, itu saya ini makan, ya, namanya anak kecil itu makan ya ngacak-ngacak, ya, milih-milih ngacak-ngacak, kemudian ya pakai tangan kiri. Wakanat jadi tadi syufis sahwah, ya, saya ngacak-ngacak itu. Namanya orang Arab itu makannya bareng, enggak piring satu-satu, tapi piring besar dimakan bareng, ya, bancaan tanjaan gitu. Ya, itu orang Arab, satu keluarga ya gitu bareng makan, ya. Maka ketika Rasulullah SAW melihat aku seperti ini, ya, maka beliau kemudian mendidikku. Beliau katakan, faqala li Rasulullah SAW, ya gulam. Jadi Rasulullah SAW itu guru terbaik, ngajarkan dengan kelembutan. Dia panggil ya gulam, nak. Ya, kalau Jawa ya cung, ya. Jadi nak samillah ta'ala, ya. Makan itu pertama itu ucapkan tenang, ucapkan basmalah, doa, ya. Jadi salah kalau kemudian kita itu punya konsep seperti konsep Barat, biarkan anak itu bebas berbuat, ya, sesuka hatinya, nanti juga ngerti sendiri. Itu keliru, ya. Jadi Rasulullah SAW itu mencontohkan, meskipun ini bukan anak kandungnya, itu ngajarkan kepada kita itu jangan hanya mau ibunya saja, anaknya nggak mau. Kalau mau ibunya, anaknya juga dirawat, tanggung jawab, dididik. Jadi pertama itu diajarkan anaknya. Jadi ini kan ngacak-ngacak gitu. Makan itu yang tenang, ucapkan doa basmalah, ya, samillah ta'ala, ya. Artinya apa, ya? Artinya apa? Ini mendidik kita bahwa segala nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Segala nikmat yang kita terima itu dari Allah. Makanya ketika menikmati itu ucapkan basmalah, ya. Bismillah, samillah ta'ala. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, ya, karena tangan kanan itu barokah. Fa inna fil yamini barokah, ya. Jadi makan dengan tangan kanan, ya. Dalam hadis yang lain itu fa inna fil yamin barokah, karena dengan kanan itu akan mendatangkan keberkahan. Keberkahan itu berupa macam-macam, ya. Menjadikan makanan yang kita makan itu menjadi gizi, menjadi obat, ya. Sehingga kita tambah sehat, ya. Itu barokah dari tangan kanan, ya. Jadi kita semangat berbuat soleh. Wakul biyaminik, wakul mimma yalik, ya. Kemudian makan itu yang dekat-dekat kamu, ya. Jadi Rasulullah SAW itu bukan hanya ngajari orang dewasa, tapi anak kecil yuk tiap ketemu diajari, ya. Kadang ya sambil guyon, ya. Ada seorang sahabat itu yang saya ingat dari Rasulullah itu satu, ya. Ketika saya masih umur 5 tahun itu saya enak-enak wudhu. Nah, kalau Rasulullah berkumur langsung disemprotkan ke wajahku, ngajak guyon. Itu yang saya ingat betul itu dari Rasulullah. Itu masih kecil 5 tahun, ya. Jadi artinya Rasulullah itu dekat dengan semua kalangan, dengan anak-anak dekat, dengan orang tua dekat, pemuda juga dekat, dengan yang nakal juga. Nuaiman itu kan peminum khamr, suka mabuk, itu dekat dengan Rasulullah, karena Rasulullah itu pribadi yang menggembirakan, termasuk dengan kaum wanita, ibu-ibu itu biasa datang kepada Rasulullah tanya, ya. Itu. Jadi ini contoh yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam mengajari anak. Jadi anak itu dia nggak tahu ilmunya, jangan dibiarkan. Ketika mengerjakan kesalahan langsung ditegur, karena anak itu akan mudah menyimpulkan. Kalau nggak ada yang negur berarti ini benar, ini dilanjutkan terus. Tapi kalau sedikit keliru kemudian ditegur, meskipun dia ngeyel, dia akan menyimpulkan, oh ini keliru. Kalau dia ngeyel memang agak goda orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya tegar, selalu menegur, nah dia kemudian lurus, ya. Jadi sedikit ada kekeliruan mesti akan ditegur oleh Rasulullah SAW, ya. Makanya diamnya Rasulullah SAW itu adalah hujjah, bisa dijadikan dasar hukum, karena Rasulullah itu Rasul, tidak akan pernah mendiamkan kemungkaran. Makanya Umar bin Abi Salamah itu mengatakan famazalatil katimati ba'du, ya. Sejak saya ditegur dan diajari Rasulullah SAW cara makan yang islami, ya, sejak itu sampai sekarang cara makanku seperti itu. Kalau mau makan ucapkan basmalah, kemudian makan yang dekat pakai tangan kanan, nah, itu Islam. Jadi Islam itu mengajarkan karakter yang baik, tabiat yang baik, bukan hanya kata-kata yang baik, tapi juga tata cara pakai kanan, ya. Kadang orang kan memandang remeh hanya sunnah itu, sehingga kiri boleh, kan sunnah, ya. Tapi ini adab, ya. Jadi cara pandang orang yang tadi belajar hadis dengan orang yang mendalami usul fikih itu beda. Orang kalau mendalami usul fikih, kalau dia nggak lurus, lama-lama, ya, pertama belajar itu makanya kanan kanan, tapi lama-lama kanan kiri, ya. Pertama nyingkrang, lama-lama enggak nyingkrang kakinya. Kenapa? Wah, sunnah aja, itu sunnah, gak apa-apa. Berarti kalau dilanggar gak apa-apa.
Tapi kalau orang belajarnya hadis, itu contoh Rasulullah. Mbuh sunnah, mbuh wajib, sing penting itu contoh Rasulullah. Kita pengen cari berkahnya, ya. Itu di situ cara menyimpulkan. Ya, memang bawaan orang itu ya macam-macam. Bawaan ilmu juga macam-macam. Dia mendalami apa? Makanya jangan kemudian heran. Ya, jangan heran kalau ada dulu gini kok sekarang gini. Ya. Dia mendalami apa dulu kan gitu. Mendalami ya usul fikih kan hitam putih. Ya. Wajib berarti harus dikerjakan. Sunnah ya berarti ada kelonggaran. Ya, jadi itu ya. Jadi yang terpenting itu adalah kita bagaimana meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau diutus itu untuk diteladani. Ya. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana peran orang tua, tugas orang tua di dalam mendidik anaknya. Jangan meniru gaya pendidikan barat. Ya, anak itu dibiarkan. Ya, namanya anak kecil gini. Enggak, Islam enggak. Islam itu menata dari awal. Jangan sampai apa? Jangan sampai memperbaiki sesuatu yang sudah rusak parah. Jadi ketika bela dikit langsung ditegur. Nah, itu cara Islam. Makanya tadi itu ya, anak kecil ya, beliau tidak toleran, diajari yang baik, karena Islam datang itu membawa tata cara, aturan yang jelas. Ya. Maka ada banyak pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini. Yang pertama, ya, hadis ini mengajarkan akhlak mulia dan mengarahkan anak pada kebaikan adalah wajib. Ya. Jadi mengajarkan akhlak mulia dan mengarahkan anak pada kebaikan, pada adab, tata cara itu wajib. Ya. Jangan pandang oh itu sunnah saja, enggak. Ya. Kenapa? Karena itu akan membentuk karakter. Ya, itu akan membentuk karakter. Dahulu ya, itu mereka itu orang tua itu fokusnya pertama mendidik anak itu mendidik adab. Ilmu itu nanti, ngapal itu nanti, kan beda sekarang tuh. Sekarang dari kecil loh, hafalnya harus banyak, keliru. Ya. Sehingga ngapal Quran hafalannya 5 juz 10 juz, tapi waktu sholat ya jungkir walian ya. Itu kan keliru. Ya. Jadi fokus pertama dahulu itu adab. Ya. Makanya di Indonesia itu sekolah SD itu namanya sekolah budi pekerti. Ya. SD itu taman budi pekerti, aslinya itu. Karena fokus awal pendidikan sekolah dasar itu adab. Ya. Jadi karakter adab itu yang harus betul-betul ditanamkan. Dan yang paling berperan itu adalah orang tua. Karena 70% keberhasilan pendidikan itu di keteladanan. Apa yang dilihat oleh anak dari orang tuanya. Pengarahan itu paling 10%, 20% itu pengajaran itu. Yang dia lihat itu ini prakteknya. Demikian juga dengan guru tadi, guru ketika ngajarkan itu yang dilihat itu adalah anak itu bagaimana prakteknya gitu. Ya. Kalau orang tua ngomong ke anaknya jangan HP-an, jangan gimana, tapi orang tua tiap ini pegang HP terus, nah, gagal itu, gak akan berhasil. Ya. Tapi orang tua kemudian mencontohkan pegang Quran, gitu. Anaknya pegang HP, jangan HP-an dulu, berhasil insya Allah. Yang dilihat itu adalah bagaimana orang tua mencontohkan. Itu adalah sopan santun adab. Ya. Ini yang harus ditekankan pertama kali.
ya. Dan ini dibisai oleh semua orang. Kalau ngajarkan dalil itu hanya para ustadz yang bisa, ya. Orang tua itu susah. Tapi ya, yang diperlukan itu adalah tadi bukan ngajarkan dalil, tapi menyuruh kebaikan, mengarahkan, mendidik, adab. Nah, itu semua bisa. Waktu adzan nyuruh sholat, kan nggak perlu dalil. Ayo nak sholat, sudah. Gandeng anaknya sholat, itu sukses. Maka ini namanya menanamkan adab itu di situ. Menanamkan adab itu bukan menanamkan teori, ya, tapi bagaimana praktek. Orang tua itu mencontohkan, membiasakan anak dengan karakter yang baik, ya. Baik karakter tadi sikap maupun karakter kerja mungkin disiplin, macam-macam, kerja keras. Nah, ini pendidikan orang tua bagi anak itu. Nah, jadi ini tugas utama orang tua itu. Dan ini semua orang tua bisa kan aslinya nyuruh kebaikan, ya. Tidak dengan dalil. Kalau dengan dalil kan ustadz saja yang bisa, ya. Tapi kalau nyuruh ketika anak berkata jelek, jangan, itu nggak boleh, ya. Dan orang tua mencontohkan kata-kata yang baik, kan gitu. Nah, itu yang berhasil pendidikan itu seperti itu. Jadi penekanan pendidikan anak ketika masih anak itu adalah pada adab, ya, pada adab. Itu kunci keberhasilan pendidikan pada masa dahulu, ya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik. Beliau berkata, ya, qala li fata min Quraisy, ya ibni akhi, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, jadi Imam Malik itu berkata memberikan nasihat kepada anak-anak, ya. Wahai anak saudaraku, ini kan orang Arab kan berkata seperti itu, ya, untuk dekat gitu, ya. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu, ya. Kemudian Umar juga mengatakan ta'adabu tsumma ta'allamu, ya. Pertama itu belajarlah adab, setelah itu belajarlah ilmu, ya. Abdullah bin Mubarak, ya, jadi beliau juga mengatakan nahnu ila qalilin minal adab ahwaj minna ila kasirin minal ilm. Kita itu lebih butuh kepada orang yang punya adab daripada orang punya ilmu, maksudnya seperti itu. Karena kalau orang punya ilmu nggak punya adab itu yang merusak. Kalau berkata menyakitkan hati, nyelekit, ya. Dalil yang bagus tapi kata-katanya nyelekitkan hati, nyakiti hati. Beliau katakan talabtul ilma fa asabtu minhu syai'an wa talabtul adab fa idza ahlu qad badu, ya. Saya belajar ilmu, ya, nyari ilmu itu banyak pemiliknya. Tapi ketika saya mencari belajar adab, ternyata pemilihnya sudah pada meninggal. Artinya ahli adab itu sedikit, ya. Pada zaman beliau saja seperti itu. Lebih banyak orang ngapal dalilnya, ya, daripada orang yang tadi betul-betul menjaga adab, ya, mendidik dengan adab, ya. Jadi ini kunci keberhasilan pendidikan pada masa dahulu, yaitu pertama ketika mendidik anak di awal-awal itu adalah betul-betul fokus pada adab, tidak terlalu banyak hafalan, tapi tadi bagaimana mendidik adab, tata cara, ya. Adab itu bukan sekedar 1, 2, 3, enggak, ya. Jadi kalau ada ini tata cara, kalau ada buku bagus itu detail sekali. Tata cara tidur, ya. Tidurnya Rasulullah itu detail 1, 2, 3, 3. Tata cara ini macam detail sekali, ya. Itu yang dimaksud dengan
adab tata cara nabawi ya, dalam menjalani kehidupan kita ini, berperilaku ya. Silakan azan dulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan sebentar.
Pelajaran yang kedua yang kita bisa peroleh dari hadis ini, ya, memperhatikan adab-adab makan termasuk diantara penyebab keberkahan, ya. Jadi Islam itu adalah agama tentang cara hidup, artinya aturan hidupnya itu lengkap, ya. Tidak ada hal yang remeh, kecuali di situ ada aturan yang jelas, apalagi hal-hal yang penting, ya, termasuk makan. Jadi dalam hal yang paling remeh itu sudah betul-betul diperhatikan, ada tata caranya, ya. Jangan oh ini masalah makan saja kok, oh ini gini, enggak, semuanya ada aturannya, ada tata caranya, ya. Bahkan yang dari remeh inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah itu ridha dengan kita. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan innallaha la yardha 'anil 'abdi ayakulal akla fayahmaduhu 'alaiha aw yashrabu syurba fayahmadu 'alaiha. Allah itu sangat ridha dengan seorang hamba, ya, ketika makan makanan langsung memuji Allah, alhamdulillah, ya. Atau meminum minuman langsung memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi boleh jadi dari hal yang remeh ini menjadikan Allah itu ridha kepada kita, ya. Jangan kemudian makan pakai kiri, hanya adab saja, ya. Gak usah diperhatikan, itu hanya adab, kemudian ini sunnah, gitu, ya. Tapi ini cara pandangnya seperti ini. Boleh jadi dari yang kecil ini, dan Rasulullah menjelaskan, beliau mengatakan iya, Allah itu sangat ridho, ya. Ketika ada seorang hamba, ridho dengan seorang hamba, ketika makan makanan langsung memuji Allah, minum minuman langsung memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak menunggu yang besar, ya. Dari ini makanya para ulama itu menjelaskan juga, merincikan bagaimana adab dalam makan, ya. Secara umum adab makan itu, ya, diawali, ya, al-bidayah wan nihayah. Istahabbal ulama ghusl yadain qabla ta'am wa ba'dahu wa tasmiyah fi awwalihi wa hamidallah fi akhiri, ya. Jadi cuci tangan dulu, kemudian ucapkan basmalah, ya. Setelah selesai mengucapkan hamdalah, ya. Ini remeh tapi banyak yang lupa, ya. Jadi itulah yang namanya karakter. Kalau kita lupa berarti kita belum menjadi karakter kita itu, ya. Tapi kalau kita setiap itu kemudian alhamdulillah, sebelumnya bismillah, nah, berarti ini menunjukkan kita sudah berkarakter, sudah lulus, ya. Kalau kita tinggal kita lihat selama ini itu sudah kebiasaan kita mengucapkan basmalah dan hamdalah atau kolo-kolo, ya. Kalau kolo-kolo itu berarti kita belum lulus, ya. Sudah umur berapa kok belum lulus? Jadi ini, ya, jangan pandang remeh. Jadi akhlak atau karakter itu adalah mengerjakan sesuatu tanpa sadar, otomatis, ya, refleks, ya. Kalau itu sudah menjadi bisa berbentuk selalu seperti itu, berarti kita lulus. Kalau enggak berarti ini belum lulus itu, ya. Demikian juga cara makan. Hal aklu bil yadil yumna, ya, makan dengan tangan kanan, ya. Makan yang dekat, ya, tidak bersandar, kemudian dan yang lainnya, ya. Nanti ada penjelasan detail. Kemudian ketika makan yaitu tasghirul luqmah. Kalau makan itu jangan besar-besar, ngambilnya gini, tekemannya itu kecil-kecil, ya. Ijadatul mudhu, ya.
termasuk juga mengunyah yang bagus. Ya. Dan ada mudzammit ta'am, tidak mencela makanan secara mutlak, ya. Tidak meniup makanan, tidak bernafas di bejana, ya. Ini diantara adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perkataan Imam sahabat Ali ini bagus, ya. Man arada alla yadurrahu ta'am fala yakul hatta yaju wa tankil mi'dah, ya. Barang siapa yang ingin tidak mendapatkan bahaya dari makanan, ya, maka hendaklah dia tidak makan kecuali setelah lapar dan mengosongkan lambung. Artinya tidak sedikit-sedikit makan, ya. Jadi kalau ini kan jangan sampai lambung kosong kan gitu. Nah itu malah yang bagus itu adalah makan ketika sudah kosong lambung. Ya seperti puasa itulah. Makanya kemudian sekarang menjadi tren IF itu. Jadi puasa orang kafir kan seperti itu tuh, karena nggak ada teori puasa Islam, maka dia ya seperti puasa, tapi waktunya ada yang 12 jam, ada yang 16 jam, ada yang ya itu. Ya. Jadi ini menunjukkan konsep Islam itu bagus, ya, dalam masalah ini. Jadi nasihat sahabat Ali ini sangat bagus untuk kesehatan. Faida akala falyusammillah. Kalau makan jangan lupa baca basmalah. Kita mungkin sakit itu disebabkan karena kita tidak basmalah, ya. Jadi makan daging kolesterol naik, makan apa manis gula darah naik, ya. Wal yuhsin al-mudhu, ya. Kemudian kunyah yang bagus, yang lama. Wal yumsik anit ta'am wa huwa yastahihi, ya. Berhenti meskipun ya ketika masih pengen, artinya jangan sampai kemudian berhentinya setelah betul-betul puas sampai kekenyangan. Ini teori Islam, ya. Itu teori sehat yang bagus, itu seperti itu cara makannya. Tapi ya berat, ya, agak berat karena kita itu biasanya kalau seneng makan ya sampai kemudian baru selesai. Ini berhenti ketika masih seneng. Nah, itu makan ketika sudah lapar. Itu teori sehatnya. Kita banyak sakit karena tadi kita tidak memperhatikan teori sehat tersebut. Ya, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemaparan yang luar biasa. Sampai Rasulullah itu mengatakan, sesungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Ya, saking bagusnya akhlak Rasulullah dan semuanya sudah diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah menjadi gaya hidup. Ya, ini penting. Sampai ketika tadi makanan itu saupo ketinggalan itu dikongkon habisno. Nah, 1 biji, ya, karena nggak ngerti toh bahasa Jawa. Nah, ini ngerti. 1 biji pun disuruh menghabiskan. Nah, itu adab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Selanjutnya sesi tanya jawab, monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Iya, mik dari Mas siapa tadi? Mas siapa itu? Mas Yunus, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Soal dosa jariah Ustadz, ada orang yang mungkin mengajarkan keburukan atau kemaksiatan, lalu orang tersebut meninggalkan dosa-dosa itu Ustadz. Dan yang saya ingin tanyakan, bagaimana caranya terlepas dari dosa-dosa keburukan atau dosa jariah yang pernah diajarkan dahulu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi Rasulullah SAW katakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapusnya. Artinya tobat dari keburukan itu bertingkat-tingkat. Kalau keburukannya levelnya rendah, maka mungkin bisa sekadar istighfar, astagfirullah, selesai mungkin. Tapi kalau keburukannya itu adalah berat, berlipat-lipat, tobatnya juga harus berlipat-lipat. Jadi kalau dia dahulu 5 tahun dia itu ngajarkan keburukan seperti itu, maka 5 tahun dia harus ngajarkan kebaikan. Menebus itu, cara menebusnya itu seperti itu minimal, ya. Seperti ini loh, ya, Wahsy, ya, yang membunuh Hamzah, ya. Jadi kan dia seorang budak Hindu mengatakan barang siapa yang berhasil membunuh Hamzah, karena bapak dia ini mati dibunuh Hamzah waktu perang Badar, ya. Maka waktu perang Uhud itu dia bilang ke ini budaknya ini, kalau kamu bisa membunuh Hamzah kamu bebas. Maka kemudian dia berhasil menombak Hamzah, ya. Karena Hamzah ini sangat pandai berperang, lincah, tapi karena ini kan musuhnya kan banyak, kemudian dia ketika lengah kemudian dilempar tombak oleh Wahsy ini dan meninggal. Dan Rasulullah sangat bersedih, ya. Beberapa tahun kemudian Wahsy ini tobat masuk Islam, ya, tobat masuk Islam. Dan Rasulullah ini orang sudah bunuh paman saya, kok kemudian datang ini. Jadi beliau katakan kepada ini, saya memaafkan kamu, tapi jangan mendekat ke saya, supaya jangan terlihat oleh saya, karena kalau terlihat saya namanya manusia kan gitu. Maka kemudian Wahsy ini kemudian dia bersumpah pada dirinya, ya, saya sudah membunuh orang yang sangat berjasa dalam Islam, ya, tokoh Islam. Maka sebagai bentuk tobat saya harus membunuh orang yang dedengkotnya kekafiran. Waktu itu ada orang yang ngaku jadi nabi, yaitu Musailamah al-Kadzab, ya. Maka dia kemudian berhasil membunuh itu. Nah, ini salah satu contoh tobat itu seperti itu. Wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Ya, jadi kita yang lebih tahu dengan keburukan kita, tingkat keburukan kita. Artinya jangan kemudian yang penting sudah istighfar, sudah Allah Maha Pengampun, ya. Kita nggak ada jaminan kan, ya. Jadi kita harus berusaha tadi itu. Kalau keburukannya saya segini, ya saya harus betul-betul maksimal. Ketika Islam sudah taubat, ya semangat untuk menebusnya itu dengan kebaikan-kebaikan, ya. Dia kemudian mungkin ngajarkan, mengumumkan, itu saya keliru, saya dulu ngajarkan gini-gini, ya. Itu namanya taubatan nasuha, ya, yang betul-betul sungguh-sungguh, ya, pengen menghapus sesuatu, ya. Jadi dengan berusaha menyamakan kebaikan dengan keburukan yang dia kerjakan tadi itu, agar tidak menjadi jariah, jalan terus. Dia batalkan itu, dia jelaskan. Kalau dulu dia berdakwah dengan keburukan itu, ganti dia dai kebaikan, ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak sekedar, itu namanya tidak meremehkan dosa kita, tapi menganggap besar dosa sehingga kita semangat, ya. Tujuannya kan biar semangat untuk berbuat baik yang selevel dengan itu. Meskipun kita yakini bahwasanya Allah Maha Pengampun, tapi kita berusaha. Kenapa? Karena kita kan nggak ada jaminan Allah mengampuni kita, ya.
Dan Allah itu mengampuni kalau Allah melihat kita sungguh-sungguh kan gitu. Itu kita tunjukkan kesungguhan kita yang menebusnya itu. Makanya kemudian tadi tobat orang itu ya bermacam-macam, tergantung tingkat dosa yang dikerjakan. Ya. Tobatnya orang membunuh 1 orang itu berbeda dengan tobatnya orang membunuh 10 orang kan gitu. Ya. Intinya tujuannya adalah bagaimana kita menganggap besar dosa kita sehingga kita bersemangat untuk menebusnya dengan amal ibadah kebaikan yang lebih besar lagi, sehingga kita bisa panen pahala. Ya, demikian. Ya, monggo. Barangkali ada yang mau tanya lagi. Ya. Oh, Pak Khoir. Ini mic-nya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kok kurang paham sedikit ya, masalah anak itu memang tanggung jawab orang tua. Ustadz tadi mengatakan bahwa apabila anak itu melakukan suatu kesalahan maka orang tua yang akan disalahkan, seperti itu. Yang saya belum paham itu begini, Tat. Orang tua itu, namanya orang tua itu pasti mendidik anak sebaik-baiknya, Tat. Lah seandainya orang tua sudah maksimal mendidik anak, kok ternyata anak ini tumbuh dewasa kok melakukan kesalahan, apakah orang tua ini besok akan ditanya itu kira-kira? Wong orang tua ini kan sudah maksimal mendidik, sementara orang tua itu kan cuman bisa memberi nasihat. Nak, ini salah, ini baik. Lah sementara yang bisa memberi hidayah itu kan cuman Allah Ta'ala. Lah jangankan kita manusia, Rasulullah pun tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya yang namanya Abu Thalib. Lah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Wa laisa lil insan illa ma sa'a. Seorang itu mendapatkan apa yang dia usahakan. Jadi orang tua tetap dia bertanggung jawab atas keluarga dia, atas anak dan istrinya. Artinya dia menyiapkan jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah maksimal, sudah mendidik ini itu, ya, tapi kemudian anaknya ini jadi ketika sudah masa-masa sampai dewasa, di awal-awal ini kan tanggung jawab orang tua. Kalau sudah balik kan dia tanggung jawab sendiri. Ya. Kalau dari awal ketika menjadi tanggung jawab orang tua ini, orang tua betul-betul mendidik, nah, maka dia bisa berhujjah di hadapan Allah. Saya sudah begini ya Allah, begini. Selanjutnya ini adalah atas kehendakmu. Ya. Seperti seperti Nabi Isa itu loh. Nabi Isa ketika ditanya kenapa umat kamu kok umat kamu kok ini menyembahmu, ya, menuhankan kamu, maka Nabi Isa kan berhujjah di hadapan Allah kan seperti itu. Engkau Maha tahu ya Allah, selama saya dakwahkan untuk mentauhidkan kamu, dan Engkau Maha tahu setelah saya tidak ada mereka bagaimana, Engkau yang Maha tahu. Itu berhujjah kan gitu. Artinya ketika orang tua itu di masa anak itu berada dalam tanggung jawabnya, dia betul-betul mengkawal, ya, itu dia bisa berhujjah, ya. Dan inilah hujjah yang penting, ya, saya sudah ini ya Allah, kan gitu. Bagaimana dia berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau dia ini kemudian menjadi penyebab, ini yang ini, anak ini rusak gara-gara nggak pernah dididik oleh orang tua. Ini nanti akan ditanya. Baik anaknya itu baik tadi, baik dia ini
ini apa anaknya baik atau buruk, ini kan menjadi pertanyaan. Kenapa anak kamu buruk? Oh, karena ini. Kenapa saya dihadapkan, disalahkan karena ini? Karena kamu nggak mengarahkan sehingga anak kamu buruk, kan seperti itu. Tapi ketika tadi dia sudah betul-betul mendidiknya sampai dewasa, tapi kemudian anaknya punya jalan yang lain, nah ini dia bisa berhujah. Engkau mah tahu yang saya kerjakan, ya saya sudah begini, tapi dia memilih jalan yang lain. Ini namanya ujian. Ada orang tua kan seperti itu, ya. Itu namanya ujian. Yang penting orang tua itu mengerjakan sesuai dengan tuntunan. Itu mendidik yang baik tadi itu. Ketika tidak berhasil, itu namanya cobaan ujian. Ya. Makanya tadi seperti dua anaknya Nabi Nuh kok ada yang seperti itu, istrinya kok seperti itu. Ya. Berarti dia enggak. Berarti Nabi kok nggak bisa mendidik, kan? Kadang kita seperti itu. Nabi kok nggak bisa mendidik, kan gini. Oh, anaknya bisa seperti itu. Kemudian kita mencari kebenaran, pembenaran. Oh, Nabi saja nggak bisa mendidik. Kalau anak saya keliru, jangan begitu. Ya itu kadang kalau kita sudah maksimal kemudian nggak sesuai harapan. Nah, itu namanya cobaan. Kan seperti itu. Yang penting tadi itu kita bisa berhujah nanti, menyiapkan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan bukti. Betul, sudah saya pondokkan di Al-Ikhlas, ya Allah, begini. Nah, itu yang menjadi jawaban itu. Ya, yang penting tadi itu dikawal dari awal. Jangan sampai nunggu rusak. Ya, ketika nunggu rusak ini obatnya mahal. Tapi kalau ketika geser sedikit diluruskan, nah, insya Allah akan terjaga sesuai dengan kefitrahannya. Karena tadi ya, diantara tadi keistimewaan yang Allah berikan kepada kita manusia itu ada fitrah. Allah ciptakan kita dalam keadaan fitrah, kemudian nanti ketika besar juga tetap ada fitrah tadi itu, ada kata hati, sehingga ketika jauh belok mesti ingin kembali. Nah, itu diantara Allah membantu hambanya untuk kembali ke jalan yang lurus, ya. Yang penting kita tadi usaha dan juga berdoa. Ulama saja kan seperti itu. Saya mendidik anak saya, tapi kok anak saya kok susah diatur, maka kemudian dia sholat. Dalam sholatnya, ya Allah saya sudah berusaha maksimal, ya Allah bantu saya, ya Allah gini, serahkan. Ya, ada yang saya sholat sudah capek, mau berhenti, tiba-tiba ingat anak saya tambahkan sholat, agar anak saya ini, artinya saya sholat itu diniatkan tirakat untuk anaknya, menghadiahkan sholat untuk anaknya agar anaknya ini jadi soleh dan soleha. Apakah kita sudah seperti itu? Pernahkah kita mentirakatkan sholat kita untuk anak kita dan ini? Itu mungkin salah satu cara, ya, agar Allah membantu kita dalam mendidik anak kita yang susah diatur, ya, yaitu dengan tadi itu, ya, sholat, ya. Mentirakati anak dengan sholat. Artinya dalam sholat itu kita hadiahkan untuk anak kita dan mendoakan anak kita dalam sholat tersebut. Anaknya 5, mungkin 10 rakaat itu 2 rakaat itu untuk anak 1, 2 rakaat untuk kedua. Nah, itu kan insya Allah bisa jadi solusi, ya. Terakhir Ustadz, saya ingin juga bertanya, yaitu ketika kita mau melakukan segala sesuatu itu kan mengucapkan basmalah, Ustaz. Dan sekarang itu banyak yang ketika mau menyapa pun mengucapkan basmalah. Mau apa? Menyapa. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan sering, Ustaz. Apakah juga seperti itu juga dianjurkan, Ustaz? Ataukah hanya Assalamualaikum gitu aja? Iya. Terima kasih. Jadi kita
Kalau kita baca-baca ya kan perlu pendetailan ya. Memang secara umum kan seperti itu. Kullu amri dzibalin lam yubda bi basmalah fa waqta. Setiap amalan manusia kalau tidak dimulai dengan basmalah itu terputus barokahnya. Cuman dalam prakteknya kita meniru Rasulullah SAW. Ya, prakteknya bagaimana Rasulullah? Rasulullah mengawali khutbah itu dengan tadi ya, dengan salam kemudian alhamdulillah. Kok ada basmalahnya khutbah yo. Assalamualaikum kemudian alhamdulillah kan gitu. Jadi kan mempraktekkan sesuatu dengan tadi contoh Rasulullah kan gak mesti dengan basmalah. Jadi menyebut nama Allah kan bukan hanya dengan basmalah, tapi juga dengan tadi bisa praktek. Kalau contohnya di situ alhamdulillah, ya alhamdulillah ini kan bagian dari nyebut nama Allah, memuji Allah. Artinya mengembalikan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita praktek ya macam-macam itu bagaimana contohnya Rasulullah SAW kemudian kita praktekkan ya. Jadi tetap perlu belajar. Oh bagaimana prakteknya ini, bagaimana prakteknya ini. Tidak semuanya kemudian dipukul rata segala sesuatu kemudian basmalah, segala sesuatu basmalah kadang gitu kan gitu. Ya jadi kita mengkaji ya pendetailan prakteknya itu ya, bagaimana praktek Rasulullah SAW ya, ini kan perlu ilmu lagi dalam ini prakteknya bagaimana, apakah Rasulullah SAW ketika ini mengucapkan basmalah atau tidak kan gitu, ataukah cukup dengan ini ya. Dalam adzan kan nggak ada riwayat adzan itu Bilal basmalah sih baru Allahu Akbar kan nggak ada. Ya sudah prakteknya seperti itu kan gitu. Kalau makan ya basmalah kan disuruh situ di situ ya situ. Ya. Jadi mau WC ya nggak usah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ini kan gitu. Allahumma ini a'udzubika kan enggak toh. Langsung Allahumma ini a'udzubika. Mau masuk masjid apakah ada riwayat bismillah dulu kan enggak? Bismillah Allahumma kan Allahumma ftahli apa kan enggak? Langsung Allahumma ftahli. Karena apa? Itu sudah menyebut nama Allah. Allahumma itu ya nyebut nama Allah. Gak usah kan bebas malah kan enggak, di prakteknya sendiri-sendiri. Ada pendetailan contoh. Kalau Rasulullah mencukupkan dengan itu ya sudah cukup dengan itu, enggak usah ditambah-tambahi. Itu namanya berlebih-lebihan. Ya. Ya, karena kan yang belum ada kan Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang belum ada. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Hambal. Semoga kita semuanya bisa mengambil manfaatnya dan bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.